dengan teknik continuous atau jahitan terputus. Dan ini berarti kalian akan melihat ada bagian benang pada bagian kulit luar perineum. Jadi perlukah jahitan perineum persalinan normal dibuka kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teraba ada jahitan di dekat anus pasca melahirkan secara normal. Apakah perlu dibuka kembali atau tidak ya? Pada proses persalinan normal, kamu tidak perlu dirawat terlalu lama di rumah sakit. Pemantauan biasanya dilakukan 24 jam untuk menilai adanya perdarahan postpartum. Saat buang air kecil, kamu mungkin mendapati ada beberapa jahitan di daerah dekat anus atau pada bagian perineum. Saat proses persalinan normal berlangsung, biasanya ibu akan mengejan cukup keras dan akan menyebabkan robekan alami pada bagian perineum. Di samping robekan alami tadi, jika bayi terlalu besar atau dalam posisi yang kurang baik, biasanya dokter kandungan atau bidan kerap melakukan episiotomi untuk membuka jalan lahir menjadi lebih besar. Episiotomi akan dilakukan jika bayi susah untuk dilahirkan dan harus segera lahir. Mungkin bayi kamu mengalami kondisi yang disebut dengan gawat janin, yakni detak jantung bayi yang semakin melambat atau malah mungkin semakin cepat. Lalu kemudian ada indikasi akan dilakukannya tindakan vakum atau forceps dan bisa dilakukan jika disinyalir ada resiko terjadinya robekan pada bagian anus. Robekan pada vagina dan juga perineum ini akan menyebabkan perdarahan pada ibu yang melahirkan secara normal. Jadi jangan dibilang hanya melahirkan secara sesar saja yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan. Pada persalinan normal, ini bisa juga menimbulkan perdarahan, walaupun tidak sebanyak pada persalinan secara sesar. Ada 4 tingkatan robekan pada vagina, dan dari tingkatan inilah yang akan menentukan tindakan selanjutnya. Untuk tindakan pertama, biasanya tidak memerlukan jahitan, tapi pada tingkatan kedua dan juga sampai keempat, maka perlu dilakukan penanganan dengan jahitan. Jahitan untuk mengatasi robekan perineum ini baik yang disebabkan oleh secara alami maupun yang dilakukan secara episiotomi ini dilakukan menggunakan jenis benang yang diserap atau absorbable. Bisa menggunakan bahan alami seperti catgut atau bisa menggunakan bahan yang sintetis seperti polyglactin atau polyglycapron. Dan teknik yang digunakan untuk laserasi perineum ini adalah dengan teknik continuous atau jahitan terputus. Dan ini berarti kalian akan melihat ada bagian benang pada bagian kulit luar perineum. Jadi perlukah jahitan perineum persalinan normal dibuka kembali? Jawabannya tentu saja bisa ya dan bisa juga tidak. Kenapa saya katakan bisa ya dan bisa tidak? Benang yang digunakan untuk menjahit perineum adalah jenis benang yang diserap. Jadi benang tersebut akan diserap oleh enzim tubuh sehingga akan menyatu dengan daging. Kapan penyerapan ini akan berlangsung? Ini tergantung dari jenis benang yang digunakan. Karena lama penyerapan masing-masing benang ini akan berbeda-beda. Ada yang terserap dalam waktu 60 hari. Bahkan ada baru yang terserap habis sampai 120 hari. Dan tak jarang juga ada yang lebih lama tergantung enzim tubuh yang menghancurkannya. Terdapat penelitian bahwa penjahitan perineum menggunakan jahitan sintetis tidak terlalu mudah dan cepat untuk diserap. Dan beberapa wanita ini memerlukan jahitan tersebut untuk dilepas karena merasa tidak nyaman. Dan mungkin selama penyembuhan berlangsung, kalian akan menemukan dan merasakan benang pada bagian perineum. Dan mungkin juga sebagian benang tersebut sudah terlepas. Jangan khawatir, selama luka tidak terbuka,
benang yang terlepas tadi tidak akan bermasalah. Benang yang lepas ini bisa menandakan bahwa bagian benang yang berada di dalam ini sudah diserap oleh enzim tubuh. Dan tentunya karena bagian luar ini tidak ada enzim yang bekerja untuk menyerap, maka benang tersebut jadinya tetap ada sehingga dia akan putus sendiri. Namun kalian tetap harus memantau jika terjadi luka perineum yang terbuka pasca dilakukannya penjahitan. Dan ini berarti penyembuhannya belum sempurna dan luka episiotominya menjadi menganga. Segera bawa ke petugas jika kalian mendapatkan kondisi seperti ini. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.